Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 311, membantai musuh dengan serangan tapak. Pemuda-pemuda ini bisa menerobos tingkatan penguasa di usia yang masih muda, serta terlahir di Tanah Suci. Lantas, siapa di antara mereka yang tidak akan bersikap angkuh? Sekelompok jenius muda berkumpul, lalu saling menyanjung dan menghina. Ini adalah hal yang normal. Menurut Luo Xiu, pemuda dari Tanah Suci Bulan Darah memang sengaja ingin mencari masalah. Situasinya sama ketika dia berada di alam rahasia tingkatan raja. Sekelompok orang Tanah Suci Bulan Darah berkumpul dan sengaja menghalangi jalan untuk membunuh orang-orang dari kekuatan lain. Metode mereka sangat kejam dan keji. Kudengar, ada seorang generasi muda Tanah Suci Langit Biru yang bermarga Duanmu. Seharusnya itu kamu, kan? Ujar seorang pemuda berwajah jahat dari Tanah Suci Bulan Darah yang berdiri sembari mencibir. Aku Duanmu yang, apa yang kamu inginkan? Duanmu yang sontak bangkit dan menjadi murka. Apa yang aku inginkan? Pemuda berwajah jahat itu tersenyum. Enggak ada, aku hanya ingin bertanya tentang teknik langit biru dari Tanah Suci Langit Biru. Sembari berbicara, pemuda berwajah jahat itu mengulurkan dan menekuk jarinya sebagai tindakan provokasi. Melihat pemuda itu yang menatapnya dengan tatapan menghina, Duanmu yang sontak murka. Dia menghunuskan pedang, lalu sosoknya berubah menjadi bayangan yang memelesat ke arah lawan. Dasar enggak tahu diri, pemuda berwajah jahat itu tersenyum menghina. Setelah membalikkan tangan, sebilah pisau pendek berwarna merah darah pun muncul di tangannya. Itu adalah pisau tempur level tinggi peringkat bumi. Di bawah penyaluran vital sejati, pisau pendek itu memancarkan cahaya merah darah. Niat membunuh yang menakutkan sontak memenuhi udara dan membuat udara di seluruh restoran tiba-tiba berkurang banyak. Kelang, pisau dan pedang saling bertabrakan. Gelombang vital sejati menyebar, lalu menghantam beberapa meja dan kursi hingga hancur lebur dalam sekejap. Duanmu yang merasakan niat membunuh yang menakutkan mengalir ke dalam pikirannya. Telapak tangannya yang memegang pedang sontak retak dan berdarah. Dia langsung mundur beberapa langkah dan wajahnya tampak sedikit pucat. Sementara itu, si pemuda berwajah jahat mencibir dan sama sekali tidak bergerak. Terlihat jelas bahwa terdapat kesenjangan besar di antara mereka. Senior Duanmu, beberapa pemuda yang datang bersama Duanmu yang segera berdiri dan membantu memapahnya. Namun, ketika mereka menyentuhnya dengan telapak tangan, ada niat membunuh sangat dingin yang menembus tulang mereka dan membuat mereka tak kuasa menggigil. Luo Xiu melihatnya dengan jelas dari samping. Dari segi basis kultivasi, Duanmu yang dan pemuda berwajah jahat itu sama-sama berada di level ke-9 penguasa bela diri. Namun, dari segi pemahaman bela diri mereka sendiri, pemuda berwajah jahat dari Tanah Suci Bulan Darah jelas lebih unggul. Pemahaman orang ini akan kekuatan pembunuhan sudah sebanding dengan beberapa ahli pangeran bela diri. Jadi, dia memiliki modal untuk berbangga diri. Pemuda berwajah jahat itu lebih unggul sehingga spontan tertawa terbahak-bahak. Teknik langit biru dari Tanah Suci Langit Biru ternyata hanya begitu saja. Tek, berani-beraninya kamu menghina Tanah Suci Langit Biru, teriak Duanmu yang dengan marah. Vital sejati di sekujur tubuh Duanmu yang melonjak dan kembali menyerang. Warna hitam dan emas tampak bertautan di pedangnya, masing-masing melambangkan yin dan yang. Teknik langit biru dari Tanah Suci Langit Biru adalah teknik kultivasi super yang diciptakan oleh Kaisar Bela Diri di era kuno. Teknik tersebut berisi misteri dari yin dan yang. Hanya saja, kontrol Duanmu yang terhadap kekuatan yin dan yang masih belum terampil dan stabil. Pada saat yang sama, hal yang paling sulit dari mempraktikkan kekuatan yin dan yang adalah mengendalikan keseimbangan yin dan yang. Meski begitu, kekuatan tebasan ini sangat luar biasa. Berhubung adanya kekuatan yin dan yang, kekuatannya menjadi jauh lebih dahsyat dari kekuatan biasa. Duanmu yang diprovokasi sontak mengerahkan seluruh kemampuannya. Sementara itu, si pemuda berwajah jahat dari Tanah Suci Bulan Darah juga berhenti tersenyum dan menunjukkan ekspresi suram. Terdengar suara ledakan, dia melepaskan niat membunuh berwarna merah darah di sekujur tubuhnya. Pisau pendek yang awalnya sudah berwarna merah berubah menjadi makin aneh dan jahat, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari genangan darah. Terdengar suara ledakan keras. Untungnya, restoran Tianyi memiliki formasi pertahanan. Jika tidak, restoran mereka mungkin sudah rata dengan tanah karena duel di antara dua ahli level ke-9 penguasa bela diri. Hanya saja, kekuatan Duanmu yang tetap lebih lemah daripada si pemuda berwajah jahat.
Sosoknya lagi-lagi terpental dan kebetulan mendarat di sisi Luo Xiu dan Qi Fatian. Alis Qi Fatian berkerut, yang satu adalah tanah suci langit biru, sedangkan satunya lagi adalah tanah suci bulan darah. Meskipun dia adalah seseorang dengan basis kultivasi pangeran bela diri dan juga inspektur, dia juga tidak ingin terlibat dalam masalah antara tanah suci. Sosok Duanmu yang mendarat di lantai dengan raut wajah pucat pasi. Dia menyemburkan darah, lalu sosoknya tampak melangkah mundur. Ketika hendak menabrak meja Luo Xiu dan yang lainnya, sebuah telapak tangan tiba-tiba terlihat diulurkan dan menahan punggungnya. Duanmu yang menstabilkan tubuhnya, lalu menoleh untuk melihat sosok yang menolongnya. Ternyata, itu adalah seorang pemuda berjubah hitam. Sobat, terima kasih banyak. Duanmu yang berterima kasih padanya. Namun, tindakan Luo Xiu malah membuat beberapa orang dari tanah suci bulan darah memandangnya dengan tatapan tidak ramah. Si pemuda berwajah jahat juga mengerutkan alisnya dan menunjukkan ekspresi dingin. Alasan dia menyerang adalah untuk menindas orang dari tanah suci langit biru. Akan tetapi, Luo Xiu malah turun tangan untuk menolong Duanmu yang dan membuatnya gagal dipermalukan. Hal ini membuat pemuda berwajah jahat itu sangat kesal. Para murid tanah suci bulan darah berkultivasi kekuatan pembunuhan. Jika merasa tidak senang, mereka akan langsung membunuh orang. Hei, kamu berasal dari sekte mana? Si pemuda berwajah jahat menatap dingin ke orang-orang di meja Luo Xiu. Dia tidak melihat simbol sekte di baju Luo Xiu, Yan Yuyu, dan Qi Fatian sehingga menanyakan asal-usul mereka. Pada saat diadakan kompetisi bela diri untuk memperebutkan tempat di alam rahasia wilayah suci, berbagai kekuatan dari 4 wilayah akan berkumpul di kota Langitolo. Mungkin saja, siapapun yang mereka temui di kota ini juga berasal dari keluarga bangsawan atau sekte tanah suci. Sekte Tarsuna wilayah selatan, jawab Luo Xiu dengan santai. Dibandingkan dengan tanah suci bulan darah, sekte Tarsuna bisa disebut tidak berarti. Luo Xiu sendiri juga tahu bahwa tindakannya yang memberitahu asal-usulnya mungkin akan membuat sekte Tarsuna menyinggung tanah suci bulan darah. Namun, ada begitu banyak orang di restoran ini dan juga ada Qi Fatian. Sebagai ketua sekte Tarsuna, jika Luo Xiu sendiri tidak berani mengatakan asal-usulnya, itu benar-benar akan membuatnya diremehkan orang lain. Layaknya manusia yang harus memiliki kepribadian dan harga diri, ada kalanya hal tersebut sangat penting. Bahkan, ada beberapa orang yang menganggap harga diri lebih penting daripada nyawa mereka. Jika Luo Xiu bukan ketua sekte Tarsuna, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Namun, berhubung dirinya berada di posisi tersebut, dia bukan hanya mewakili diri sendiri, melainkan juga mewakili harga diri dan martabat sekte Tarsuna. Sekte Tarsuna, si pemuda berwajah jahat tampak mengerutkan alisnya. Dia seolah-olah sedang merenungkan kekuatan besar mana yang memiliki nama itu di keempat wilayah. Tepat pada saat ini, seseorang di samping pemuda berwajah jahat itu berjalan mendekat, lalu membisikkan sesuatu padanya. Hanya kekuatan kelas 3 kecil yang baru saja didirikan, si pemuda berwajah jahat menunjukkan ekspresi menghina. Tamu di restoran memang sedikit, tetapi ada beberapa meja yang terisi. Orang-orang yang bisa menyantap makanan di restoran Tianyi adalah para ahli yang berlatar belakang kuat. Tarsuna dari wilayah selatan lumayan misterius sehingga mungkin agak asing bagi kebanyakan kultivator seni bela diri. Sekalipun pernah mendengarnya, mereka mungkin hanya tahu bahwa wilayah selatan pernah memiliki sebuah tanah suci di era kuno yang dinamakan Tarsuna. Namun, beberapa orang dengan latar belakang kekuatan besar malah mengetahui bahwa sekte Tarsuna wilayah selatan telah menjadi pusat perhatian belakangan ini. Tentu saja, tidak semua orang berlatar belakang kekuatan besar pernah mendengar tentang sekte Tarsuna wilayah selatan. Akan tetapi, siapapun yang pernah mendengarnya dan memiliki jaringan informasi yang luas pasti tahu bahwa sekte Tarsuna memiliki ketua sekte yang masih muda. Katanya, dia adalah seorang jenius yang dihargai oleh Inspektur Jenderal Wilayah Selatan. Meskipun sekte Tarsuna sudah cukup terkenal di wilayah selatan saat ini, tetap saja masih sangat jauh jika dibandingkan dengan tanah suci bulan darah wilayah barat. Kekuatan kelas 3 yang kecil saja berani ikut campur dalam urusan tanah suci bulan darah. Benar-benar enggak tahu diri, seorang murid tanah suci bulan darah berdiri, lalu melirik Yan Yuyu yang berada di samping Luo Xiu secara terang-terangan. Bocah, karena wanita di sampingmu lumayan cantik, kamu tinggalkan saja dia. Setelah itu, berlututlah dan merangkak keluar dari restoran Tianyi, maka kami bisa mengampunimu. Merasakan tatapan penuh nafsu dari pihak lain, raut wajah Yan Yuyu sontak mematung dan hendak menyerangnya. Tatapan Luo Xiu juga menjadi dingin. Biasanya, dia memiliki temperamen yang sangat baik. Hanya ketika berkaitan dengan orang-orang yang dia sayangi, Luo Xiu baru akan menjadi sangat sensitif. Apakah kamu yang mengatakan kalimat barusan? Luo Xiu memicingkan matanya, lalu menatap murid bulan darah yang baru saja berbicara kasar dan berada di belakang pemuda berwajah jahat itu.
Haha, memangnya kenapa kalau aku yang mengatakannya? Dasar sialan, murid bulan darah itu sangat sombong dan tertawa arogan. Namun, sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa adanya tanda sedikit pun, sosok Luo Xiu langsung muncul di hadapan murid bulan darah itu. Dia hanya bisa merasakan cahaya di depannya meredup, lalu sebuah telapak tangan direntangkan dan dihantamkan ke arahnya. Bang, adegan ini terjadi dengan terlalu cepat hingga membuat semua orang tidak sempat bereaksi. Kepala murid bulan darah yang barusan berbicara kasar dan sangat tangguh itu langsung dihantam oleh Luo Xiu hingga mencekung ke dalam. Tawa arogannya pun berhenti secara tiba-tiba. Murid bulan darah itu pasti sudah kehilangan nyawa. Dia tergeletak di lantai bak anjing mati dengan darah yang terus mengalir. Kini, Luo Xiu berdiri di samping pemuda berwajah jahat itu. Murid-murid tanah suci bulan darah di sini dipimpin olehnya. Teleportasi, raut wajah pemuda berwajah jahat itu sontak berubah. Sosoknya segera mundur beberapa langkah dan menggenggam erat pisau pendek di tangannya. Kemampuan untuk teleportasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang melatih kekuatan ruang. Jika tidak, hanya mereka yang basis kultivasinya telah mencapai tahap lanjutan Santo Bela Diri yang bisa merobek ruang dengan basis kultivasinya yang tinggi untuk berteleportasi. Teknik rahasia untuk melatih kekuatan ruang sangat langka dan hanya dikuasai oleh beberapa tanah suci. Orang-orang yang mampu melatihnya juga hanya orang jenius yang berjumlah sangat sedikit. Seperti yang telah diketahui semua orang, di antara kekuatan atribut, yang paling menonjol adalah keempat atribut teratas, yakni waktu, ruang, kehidupan, dan kematian. Namun, orang yang benar-benar melatih keempat atribut teratas sangatlah sedikit. Di satu sisi, teknik kultivasi untuk melatih atribut teratas sangat langka. Di sisi lain, melatih atribut teratas membutuhkan bakat dan pemahaman yang sangat tinggi. Apabila bakat dan pemahamannya tidak cukup, meskipun dia mampu melatih atribut teratas, tetap akan sulit baginya untuk memahami hukum transformasi kekuatan atribut. Selain itu, syarat pertama untuk menerobos ke tingkatan patriark bela diri adalah pemahaman kekuatan hukum. Teknik serangan udara, di sisi lain restoran, seorang pemuda yang sedang duduk dan meminum arak menatap Luo Xiu dengan tatapan penuh minat. Dia juga pernah mendengar bahwa Luo Xiu adalah jenius yang dihargai oleh Inspektur Jenderal. Di usianya yang baru 21 tahun, dia sudah menjadi kepala persatuan Master Pil Pemurnian. Meskipun dia tidak bisa dikatakan sebagai jenius paling cerdas di wilayah selatan, Luo Xiu tetap saja sudah cukup terkenal. Yang paling membuat pemuda ini terkesan adalah Luo Xiu tetap tidak berbelas kasihan meskipun lawannya adalah murid tanah suci bulan darah. Satu serangan tapaknya langsung merenggut nyawa seorang murid bulan darah. Kekuatan murid bulan darah yang terbunuh itu memang payah, tapi dia tetap memiliki basis kultivasi level ke-7 penguasa bela diri. Selain mengandalkan kecepatan teleportasi, Luo Xiu setidaknya berada di level ke-9 penguasa bela diri untuk bisa membuat lawannya nggak berdaya. Raut wajah si pemuda berwajah jahat yang merupakan pemimpin dari para murid tanah suci bulan darah sontak berubah. Luo Xiu menguasai kekuatan ruang dan mampu berteleportasi dalam jarak dekat. Dia memang takut, tetapi tidak takut secara berlebihan. Selain itu, orang-orang di restoran Tianyi memiliki asal-usul yang luar biasa. Dengan disaksikan oleh begitu banyak orang, seseorang dari tanah suci bulan darah telah mati dibunuh. Jika masalah hari ini dibiarkan begitu saja, lantas bagaimana dengan martabat tanah suci bulan darah? Jangan kira, kamu sudah tak terkalahkan karena mampu menguasai kekuatan ruang. Meskipun kecepatan teleportasimu cukup tinggi, selama basis kultivasi lawanmu enggak jauh berbeda denganmu dan dalam keadaan waspada, kamu enggak akan bisa menyergapnya, ujar pemuda berwajah jahat itu dengan nada dingin. Maksud perkataannya adalah Luo Xiu bisa membunuh murid bulan darah tadi karena telah menyergap secara diam-diam. Omong kosongmu banyak sekali. Luo Xiu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum menghina. Segera, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Mau menyergapku? Mimpi saja, teriak pemuda berwajah jahat itu dengan kesal. Dia mengaktifkan indera spiritualnya, lalu merasakan ada fluktuasi dari ruang di belakangnya. Ketemu, dia tiba-tiba berbalik badan. Pisau pendek di tangannya membawa niat membunuh berwarna merah darah yang bersinar terang, lalu sontak merobek ruang. Pemuda berwajah jahat itu memiliki insting pertempuran yang baik. Dia berhasil menebak lokasi teleportasi Luo Xiu. Sosok Luo Xiu pun muncul. Dia langsung melancarkan serangan tapak ke arah pisau pendek merah darah yang menebas ke arahnya tanpa ragu-ragu.